Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 5, bagaimana kabar kalian semuanya? Ustadz berharap mudah-mudahan kalian semuanya, keluarga kita semuanya, ayah, ibu, saudara kita, kakek, nenek kita semuanya saja diberi Allah kesehatan dan kesabaran, ketabahan untuk menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala, terutama pada masa pandemi seperti saat ini. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan coba bersama membahas tentang Nabi Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Nah, setelah ini kita akan bahas bersama-sama. Baik, anak-anak sekalian, semuanya diharap untuk fokus dan memperhatikan dengan baik sehingga apapun nanti yang akan Ustadz sampaikan bisa kalian serap, bisa kalian terima dengan baik. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak sekalian, apa itu ulul azmi? Ya, ulul azmi itu berasal dari dua kata, yaitu ulul dan azmi. Kata ulu atau uli yaitu memiliki, ya. Jadi kepemilikan. Uli ya, sama kayak li dalam bahasa Arab. Sedangkan azmi berarti tekad atau keteguhan hati yang kuat. Sebuah motivasi yang kuat, sebuah keinginan yang kuat, kita namakan sebagai al-azm atau azmi. Nah, kalau kita gabungkan, ulul azmi sendiri yaitu seseorang yang memiliki ketabahan, kesabaran, dan keuletan yang luar biasa dalam menjalankan tugas sucinya sebagai Rasul. Meskipun harus menghadapi berbagai rintangan yang berat di depannya. Ya anak-anak sekalian, jadi secara singkat, ulul azmi ini adalah sebuah keteguhan hati, kesabaran, perjuangan yang keras, yang kuat sekali yang dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Ya, untuk berdakwah, ya, memberikan pengertian kepada para kaumnya, para pengikutnya atas ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semuanya nabi dan rasul itu ulul azmi. Ada beberapa, ya, ada 5 saja yang setelah ini akan kita bahas secara bersama-sama. Oke, saksikan. Lah, anak-anak sekalian, ada beberapa ciri-ciri sebelum kita masuk ke siapa sajakah orang-orang atau nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Yang pertama adalah ciri-cirinya, ya, yaitu punya seruan dakwah universal untuk umat manusia, bahkan jin, ya. Tidak hanya manusia saja, jin pun juga mendapat seruan, ya, mendapat dakwah dari mereka, yaitu para nabi, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah menerima perjanjian serta wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi seperti yang sudah Ustaz sampaikan kemarin, pengertian nabi dan rasul, ya. Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk dikonsumsi atau digunakan untuk diri sendiri saja, nggak berkewajiban untuk diberikan kepada orang lain. Tetapi kalau rasul, seorang laki-laki yang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menyebarkan dakwanya baik bagi diri sendiri maupun untuk orang lain, ya. Kemudian yang ketiga, menyampaikan agama Allah beserta syariatnya. Segala sesuatu yang bernilai dakwah, ya, otomatis akan menyampaikan ajakan seruan Allah Subhanahu wa taala atau agama Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Mereka semuanya bisa hidup di jalan yang lurus, melakukan segala sesuatu supaya tidak sia-sia, sehingga nantinya ketika semuanya meninggal, maka bisa mendapatkan tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kalau kita hidup berarti harus punya sebuah panduan. Apa itu panduan? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyampaikan ajaran kitab samawi. Nah, kita tahu bahwasanya kitab samawi ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang langsung diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan kita bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita berbuat, mengatasnamakan sebagai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ciri-cirinya yaitu selalu memohon kepada Allah agar kaumnya nggak diberikan azab. Jadi dakwahnya itu yang pertama adalah kita berusaha untuk memberikan dulu, mengajarkan kepada para pengikut kita, menawarkan ini loh ajaran Allah, ini loh ajaran Islam,
ajaran yang hakiki, ya supaya apa? Supaya nanti kalian semua hidupnya tidak sampai diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beri mereka wawasan dulu, peringatan terdahulu, supaya apa? Supaya mereka semuanya sadar. Tetapi bagi mereka yang tidak sadar, maka adab Allah pun tidak bisa dihindari lagi. Yang kedua, ya ciri-cirinya, yang kelima maksudnya, selalu berdoa kepada Allah agar kaumnya diberi hidayah, ya supaya nggak sesat. Kemudian selanjutnya, memiliki kesabaran yang tinggi. Nah ya, jadi seorang ulul azmi itu, seorang nabi-nabi yang mendapat predikat ya atau julukan ulul azmi itu mereka yang mempunyai kesabaran yang sangat tinggi sekali. Karena apa? Ketika berdakwah itu semuanya nggak bisa lancar gitu aja, nah ya. Jadi pasti akan dicaci maki, dihina, dicemooh dan lain sebagainya. Nah, kalau orang nggak punya kesabaran yang tinggi, otomatis pasti akan marah, ya, otomatis pasti akan murka, otomatis pasti akan membalas setiap cemoohan, setiap ejekan dari kaum-kaum yang diberikan dakwah tadi. Nah, kemudian keteguhan hati, ya, hati yang kuat dan juga disertai kesabaran serta ketabahan hati yang luar biasa dalam menghadapi berbagai rintangan untuk mendakwakan agama Allah. Otomatis namanya dakwah pasti banyak rintangannya, ya, nggak bisa lurus gitu aja, nah ya, pasti ada banyak rintangannya. Jadi kita semuanya harus bersabar, harus mengatasnamakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk berdakwah ini atas nama Allah Subhanahu wa taala, karena ini tugas kita semuanya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Karena tugas kita semuanya sebagai seorang manusia adalah kita harus menyerukan kebaikan kepada para sesama kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang poin berikutnya, Nabi Ulul Azmi. Baik, yang pertama ada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Anak-anak sekalian, bagaimana sih Nabi Nuh kok bisa mendapatkan gelar Ulul Azmi? Karena apa? Karena kesabaran dan ketabahan beliau. Ya, jadi ketika Nabi Nuh berdakwah ini, sampai-sampai keluarganya sendiri pun menolak. Ya, kita tahu, mungkin yang sudah pernah mendengar ceritanya, ada anak beliau namanya Kan'an. Itu mutlak benar-benar menolak ajakan Nabi Nuh, ya, untuk masuk Islam, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Nabi Nuh ini berdakwah sangat lama sekali, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Agar kaumnya ini diberikan petunjuk. Ya, agar diberikan petunjuk. Jadi ketika Nabi Nuh berdakwah, nggak langsung diterima dengan mudah begitu saja. Beberapa orang ada yang mungkin ikut Nabi Nuh, ada yang tidak ikut. Ya, mereka yang nggak ikut ini nggak cuma nggak ikut saja, tapi mengejek Nabi Nuh, menghina Nabi Nuh, menganggap ajaran Nabi Nuh adalah ajaran yang tidak penting. Ya, kemudian Nabi Nuh selalu memohon kepada Allah, ya, diberikan petunjuk yang jelas kepada para kaumnya supaya mereka bisa segera untuk move on atau pindah, ya, dari ajaran menyembah sesuatu yang selain Allah, sehingga mereka semua mampu untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Supaya apa? Supaya azab Allah tidak sampai turun kepada mereka semuanya. Akhirnya apa? Setelah dakwah yang begitu panjang, setelah dakwah yang begitu lama, akhirnya apa? Allah pun menurunkan azab atas kehendak Nabi Nuh. Karena setelah bertahun-tahun Nabi Nuh berdakwah, ternyata mereka tidak ada perbaikan sama sekali, tidak ada perubahan sama sekali. Yang ada mereka malah membenci Nabi Nuh, semakin membenci, semakin mengejek, semakin marah atas ajaran yang diberikan oleh Nabi Nuh kepada mereka semuanya. Sehingga ketika itu Allah azab mereka dengan apa? Datangnya banjir bah. Jadi banjir bah adalah banjir yang di airnya itu dicampur dengan beberapa kotoran-kotoran sehingga keruh sekali. Itu berlangsung selama 7 hari 7 malam, sehingga debit airnya semakin tinggi, ya, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Beberapa mereka ada yang mungkin berpikiran, kayaknya kalau aku naik ke gunung selamat deh. Padahal sebelum 7 hari itu, ketika belum lengkap 7 hari, Nabi Nuh mengajak mereka semua, ayo ikutlah kapalku, ya, ikutlah kapalku maka kau akan selamat. Tidak, kata mereka, karena aku yakin aku bisa selamat dengan menaiki gunung. Padahal sebelum azab itu turun, sebelum banjir itu datang, Nabi Nuh sudah membuat bahtera atau kapal. Setelah jadi, Nabi Nuh mengumumkan, ayo semuanya nanti persiapan ikut aku, karena sebentar lagi banjir bah akan datang. Kalau kalian ikut aku, kalian akan selamat. Kalau tidak, maka kalian semuanya akan tenggelam.
Lah ketika ngomong seperti itu Nabi Nuh ditertawakan oleh kaum-kaum yang tidak ikut ajaran Nabi Nuh, ya, atau kaum-kaum kafir. Mereka ketawa, ngapain kamu bikin kapal yang besar? Wong sekarang nggak ada hujan, nggak ada apa-apa. Tapi Nabi Nuh sudah mendapatkan bocoran, ya, kabar dari Allah bahwasanya silakan buat bahtera, silakan buat kapal, karena sebentar lagi aku akan datangkan banjir. Dan alhasil akhirnya apa? Mereka yang tidak ikut bahtera atau kapal Nabi Nuh pun tenggelam oleh air banjir yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga keluarganya Nabi Nuh. Itulah ya sejarah singkat dari Nabi Nuh, kenapa beliau mendapatkan gelar Ulul Azmi. Oke, sekarang kita coba lanjut ke yang kedua. Nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Baik anak-anak sekalian, Nabi Ibrahim lahir di Babilonia, ya. Lah beliau dikenal sebagai bapaknya atau ayahnya para nabi. Karena kebijaksanaannya beliau ketika ngomong, karena beliau bisa mengayomi yang lain, sehingga beliau dikenal sebagai Abul Anbiya, ya, atau sebagai ayahnya para nabi. Lah Nabi Ibrahim ini dihormati oleh 3 agama, Islam, Kristen, dan juga Yahudi. Lah anak sekalian, sekedar info saja bahwasanya Nabi Ibrahim, ya, ketika semasa hidupnya beliau bekerja sebagai pembuat berhala. Ya, jadi tugasnya beliau mencari nafkahnya untuk lewat membuat patung, ya, atau berhala. Mungkin sudah disembah oleh orang-orang itu semuanya, oleh kaumnya. Dan Nabi Ibrahim juga orang yang turut andil untuk membangun Ka'bah. Nah, pada suatu masa Nabi Ibrahim ini mendapat sebuah bayangan, sebuah mimpi bahwasanya Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anaknya. Kemudian beliau terbangun dan menyampaikan hal tersebut kepada anaknya, yaitu Ismail. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkanku untuk menyembelih kamu Ismail. Dan Nabi Ismail pun dengan bijak menjawab, jika itu perintah Allah ayahku, maka laksanakanlah. Ketika itu antara ragu, antara yakin, akhirnya dengan pemantapan hati, setelah beliau menimbang-nimbang, memikirkan, akhirnya Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah, maka aku yakin untuk menyembelih anakku. Dan Nabi Ismail pun juga yakin, ya, dia yakin untuk disembelih. Akhirnya apa? Karena keteguhan hati Nabi Ibrahim, maka Allah mengganti Nabi Ismail dengan domba. Jadi yang disembelih itu bukan Nabi Ismail, tapi domba. Ya, begitulah ya Allah, sampai keyakinan seorang nabi, kalau Allah sudah menyuruh maka ia lakukan, tak peduli apapun itu, ya. Nah, kemudian selanjutnya pada zaman itu Raja Namrud, ya, sebagai raja di zamannya Nabi Ibrahim, itu menghukum Nabi Ibrahim. Karena apa? Sebelumnya memang Nabi Ibrahim berdakwah, ya, meskipun dia bikin berhala, Nabi Ibrahim tidak menyembah berhala, ya, dia mengajarkan ajaran Allah, agama Allah kepada para kaumnya. Tetapi apa yang ada malah Nabi Ibrahim juga dicemooh, dihina, dicaci maki habis-habisan. Sehingga suatu saat karena Nabi Ibrahim tidak kuat melihat kemungkaran kaumnya, maka diam-diam pada malam hari berhala-berhala ini dipotong, ya, dihancurkan. Ada yang dipotong kepalanya, dihancurkan semuanya, diam-diam. Nah, setelah dicari tahu, ternyata ketahuan yang menghancurkan, yang memporak-porandakan berhala itu adalah Nabi Ibrahim, sehingga Raja Namrud pun murka, marah. Nah, setelah menemukan Nabi Ibrahim dihukum dengan cara apa? Dia akan dibakar. Tetapi dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, api yang tadi membakar Nabi Ibrahim menjadi dingin dan beliau pun selamat dari kobaran api tersebut. Singkat cerita, beliau bisa lolos, ya, tanpa diketahui oleh kaum-kaum di sekitar tempat beliau dibakar, dan juga tanpa diketahui oleh Raja Namrud itu sendiri, ya. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah, Nabi Musa ini hidup pada zamannya Raja Fir'aun, ya. Nabi Musa adalah anak dari Imron dan Yohabed. Nah, suatu saat ini Fir'aun bermimpi bahwasanya kerajaannya nanti akan dihancurkan oleh seorang lelaki. Sehingga ketika beliau bangun, dia menyuruh semua prajuritnya turun ke bawah, ya, ke rakyatnya, dicari apa ada bayi laki-laki. Kalau menemukan silakan dibunuh semuanya, ya, sehingga tidak ada bayi laki-laki satupun. Nah, ketika
mengetahui seperti itu, ibu Nabi Musa pun tidak mau anaknya dibunuh, sehingga apa? Dimasukkan ke dalam sebuah keranjang, kemudian ditaruh di sungai, dihanyutkan supaya nanti ada orang yang menemukan dan merawatnya. Alhasil ternyata yang menemukan adalah istrinya Raja Fir'aun. Nah, kemudian ketika itu Raja Fir'aun pun ngomong, loh kamu nemu di mana? Di sungai. Nah, kemudian ini beliau meminta kepada Raja Fir'aun supaya anak ini jangan dibunuh, biar aku rawat. Ya, sehingga dirawat sampai dewasa, dan si anak tadi yang dirawat adalah yaitu anak yang muncul di mimpinya Raja Fir'aun tadi, yaitu seorang laki-laki yang bakal menghancurkan kerajaannya, yaitu Nabi Musa. Ya, maka ketika itu Nabi Musa pun ketika dewasa, dia berusaha untuk mendakwahkan ajaran Allah kepada Raja Fir'aun maksud saya, dan juga kepada kaumnya, akan tetapi mendapat penolakan. Ya, kemudian pergilah Nabi Musa. Ketika itu Nabi Musa kembali lagi, dia mencoba untuk duel ya. Jadi Raja Fir'aun ini punya sebuah ahli sihir, kemudian Nabi Musa menyulap ya tongkatnya menjadi ular, sehingga semua ular-ular ini dimakan oleh ularnya Nabi Musa. Ya, ini sebagai kekuasaan Allah untuk Nabi Musa semuanya, untuk jalan dakwah. Nah, kemudian ketika itu orang-orang yang sudah mengikuti Nabi Musa diajak pergi jauh oleh Nabi Musa, ya, pergi jauh menghindari Fir'aun, akan tetapi dikejar sama Fir'aun. Ketika sudah sampai di penghujung jalan ya, cuma ada lautan tok, jadi nggak ada jalan lain kecuali lautan. Kemudian Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Diberikan jalan, sehingga tongkat yang tadi dipegang Nabi Musa dipukulkan ke laut, terbelah lautan. Ya, tengah-tengah ini ada jalan. Nah, kemudian dilewati oleh Nabi Musa bersama kaumnya. Setelah Nabi Musa bersama kaumnya sampai di ujung, kemudian kelompoknya Fir'aun ya, anak buahnya Fir'aun maksud saya, sudah datang ke jalan tadi, kemudian dengan izin Allah Nabi Musa memukulkan lagi, maka ketika para pengikut Fir'aun atau anak buah Fir'aun beserta Fir'aun ya di tengah-tengah laut tadi kemudian dipukulkan tongkatnya, maka semua prajuritnya pun tenggelam ditelan oleh air laut. Seperti itu. Itu adalah sebuah sejarah singkat dari Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam yang berdakwah dengan penuh kegigihan dan juga semangat yang menggebu-gebu supaya apa? Supaya mengajak kepada kaumnya untuk mau berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Anak-anak sekalian, Nabi Isa juga termasuk orang yang mendapat gelar ulul azmi ya. Jadi Nabi Isa ini adalah seorang anak tanpa ayah dari Siti Maryam. Karena kondisinya tersebut, maka maksud saya Siti Maryam mendapat cacian dan hinaan pun tak henti-hentinya dari kaum Yahudi. Allah pun menunjukkan kebesarannya dengan apa? Menjadikan Nabi Isa yang ketika masih kecil itu bisa bicara untuk apa? Menjelaskan kepada para bangsa Yahudi bahasanya aku ini adalah kiriman dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Siti Maryam itu tidak pernah berzina sama sekali. Itu wanita yang suci, tapi Allah menguji beliau dengan memberikan seorang anak tanpa adanya seorang ayah. Oke, ketika Nabi Isa dewasa, Nabi Isa dianggap aib oleh bangsa Yahudi, sehingga bangsa Romawi pun berusaha untuk membunuhnya. Nabi Isa yang tahu hal tersebut pun tidak benci, tidak dendam sama sekali, malah mendoakan para bangsa Romawi. Nah, Nabi Isa kita ketahui sebagai Nabi yang mempunyai mukjizat menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dapat menyembuhkan orang buta, dapat menghidupkan burung dari tanah liat, dapat juga menurunkan makanan dari langit, semuanya adalah atas kehendak atau izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terbesar mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa adalah kitab Injil. Oke, kemudian terakhir adalah Nabi Muhammad ya, sebagai nabi yang mendapat gelar ulul azmi ya, yang kelima. Anak-anak sekalian, Nabi Muhammad adalah rasul terakhir sekaligus sosok atau nabi yang menyempurnakan ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya. Mukjizatnya adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, mukjizat beliau itu sebagai pedoman untuk kehidupan manusia hingga saat ini. Ada peristiwa Isra Mi'raj ya yang kita tahu ya, bahwasanya ketika itu Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kejadian itu maka turunlah perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, kemudian dakwah Nabi Muhammad bukan berarti langsung enak saja, lurus saja, enggak. Tapi banyak sekali halangan-halangan ya, cobaan dari pengikutnya yang menentang Nabi Muhammad. Sehingga cacian, hinaan dari kaum kafir Quraisy pun nggak bisa
dihindarkan lagi ya. Nah, kemudian Allah memberi pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahkan ini dengan penuh kesabaran, ketulusan, kekuatan yang begitu besar sekali agar dakwah Allah ini kepada mereka bisa maksimal, sehingga beliau mendapat gelar ulul azmi karena ketabahan dan kesabaran beliau. Baik anak-anak sekalian, itu sebuah sejarah singkat dari beberapa kisah ya yang termasuk daripada Nabi ulul azmi. Semoga paparan singkat ini bisa menjelaskan kepada kalian semuanya sejarah-sejarah 5 orang nabi ini sehingga mendapatkan gelar ulul azmi. Nanti kalau versi lengkapnya kalian bisa untuk baca sendiri di Google atau mungkin di referensi yang lain sehingga kalian bisa mendapatkan full versinya ya, versi komplit ceritanya atau kisahnya seperti itu. Oke, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kalau ada mungkin kata-kata yang belum jelas di kalian semuanya, kalian bisa untuk memahami lagi lewat referensi yang lain ya. Kafaitu bihadzal kalam wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mesti tak aneh. Stopnya mana? Stop nih.